Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu ke pembelajaran 1. Anak-anakku, coba kalian amati gambar yang ada berikut. Di sini ada Pak Rudi dan Edo yang sedang berada di kandang, dan juga ada kelinci. Nah, di sini ada kelinci yang sedang bergerak-gerak. Nah, kelinci yang bergerak ini dengan cara apa bergeraknya? Dengan cara melompat. Nah, kita sudah tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk apa? Itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, alat gerak itu dibagi menjadi dua. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Mari kita amati pada gambar berikut. Nah, untuk alat gerak aktif yang berupa otot ini yang berwarna merah, sedangkan alat gerak pasif yang berupa tulang itu yang berwarna putih. Nah, otot disebutkan sebagai alat gerak aktif. Mengapa? Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tak bisa bergerak. Selanjutnya, alat pada gerak hewan itu bermacam-macam. Ada yang berupa kaki, sayap, sirip, maupun otot perut. Selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Di sini ada kucing, bisa dengan kakinya, kuda berlari juga dengan kakinya, katak melompat juga dengan kakinya. Kemudian hewan apa saja yang bergerak dengan sirip? Nah, di sini ada ikan. Ikan yang sedang berenang menggunakan siripnya. Kemudian ada juga hewan yang bergerak dengan otot perutnya. Ini seperti pada ular. Jadi ular di sini bergerak dengan otot perutnya. Kemudian ada juga hewan yang bergerak dengan sayap. Di antaranya ada burung, lebah, ini bergerak dengan sayapnya. Tanpa organ gerak, tentu kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi kita sudah sepatutnya bersyukur karena kalau kita tidak punya organ gerak, kita tidak akan bisa melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan paragraf berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, coba. Adakah yang masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan ide pokok? Untuk menemukan sebuah ide pokok, langkah yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kita mencari kalimat utama dari teks tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan inti
dari kalimat utama. Karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Jadi biasanya dalam satu paragraf itu terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. Nah, kalimat utama itu yang berisi ide pokok. Nah, sedangkan kalimat pengembang itu adalah apa? Merupakan pengembangan dari kalimat utama. Nah, sekarang mari kita tentukan ide pokok dari paragraf yang telah kita baca tadi. Nah, tadi langkah pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Tadi sudah kita baca. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan kalimat utamanya. Nah, ini kalimat utamanya berada di awal ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, kita adalah tinggal menentukan ide pokoknya. Kita cari inti dari kalimat utama tersebut. Jadi inti dari salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi ini kalimat utamanya, sedangkan ide pokoknya adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian kalimat selanjutnya yang secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ini merupakan kalimat pengembang. Kemudian makhluk hidup akan bergerak apabila tubuhnya ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini termasuk kalimat pengembang. Jadi dalam satu paragraf itu terdapat kalimat utama dan terdapat juga kalimat pengembang. Nah, untuk kalimat utama, dalam kalimat utama itu ada ide pokoknya. Sedangkan kalimat pengembang itu adalah pengembangan dari kalimat utama atau yang menjelaskan dari kalimat utama tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 2. Nah, adakah yang tahu apa itu gambar cerita? Nah, sebelum kita bahas apa itu gambar cerita, di sini ada gambar. Coba kita perhatikan. Di sini ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan keempat. Nah, kalau kita amati dari keempat gambar ini, dari urutan nomor 1, 2, 3, dan 4, ini adalah apa? Keempat gambar saling berhubungan. Nah, gambar yang saling berhubungan dan membentuk sebuah cerita itu dinamakan dengan gambar cerita. Jadi gambar cerita adalah apa? Gambar yang saling berhubungan dan membentuk sebuah cerita. Dikatakan sebagai gambar cerita. Nah, contoh gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu adalah gambar yang mendukung isi sebuah teks. Kemudian untuk macam gambar ilustrasi itu ada 2. Ada gambar foto dan ada juga gambar tangan. Kalau gambar foto berarti itu adalah gambar yang berasal dari kita memfoto. Kalau gambar tangan itu berarti gambar yang kita buat dengan menggunakan tangan secara langsung. Itu adalah gambar tangan. Nah, kemudian apa saja media yang digunakan dalam menggambar ilustrasi? Media yang digunakan dalam menggambar ilustrasi dibedakan menjadi 2. Ada media alas gambar dan ada media pewarna. Untuk media alas gambar itu berupa kanvas, kain, kertas, komputer. Kemudian untuk pewarnanya ada pensil warna, krayon, cat air, dan juga ada cat minyak. Nah, sekarang kita buat cerita dari gambar ilustrasi yang di awal tadi. Nah, ini gambar yang pertama. Nah, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Kemudian gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, kemudian gambar yang keempat,
Semakin lama diamati, tingkah laku kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci sesekali. Edo menirukan gerakan lucu kelinci melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, jika digabungkan, maka akan membentuk paragraf seperti berikut. Nah, ini yang digaris warna hijau adalah dari gambar yang pertama. Kemudian kalimat yang digaris warna merah itu adalah dari gambar yang kedua, yang warna biru dari gambar yang ketiga, dan warna kuning itu dari gambar yang keempat. Jadi jika digabungkan akan membentuk sebuah cerita. Nah, jadi langkah untuk membuat gambar ilustrasi, yang pertama adalah apa? Menentukan tema yang akan digambar sesuai dengan teks, kemudian membuat sketsa gambar dengan pensil, dan langkah yang terakhir adalah mewarnai gambar agar lebih menarik. Coba perhatikan organ gerak hewan berikut. Kalian tahu ya ini gambar apa? Ini adalah gambar kelinci. Nah, di sini terlihat dari kelinci ada kelihatan tulang-tulangnya. Nah, kalian sudah tahu bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif, sedangkan alat gerak aktifnya itu adalah berupa otot. Nah, jadi kelinci bisa bergerak jika otot dan tulang saling bekerja sama. Dan apa alat gerak dari kelinci? Nah, kalian tentu tahu ya, alat gerak kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara meloncat menggunakan kakinya. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.